Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saudara-saudaraku sering membaca surah Ali Imran. Ya, Ali Imran adalah salah satu nama surat dalam Al-Quran yang menempati posisi ketiga setelah surat Al-Baqarah dan terdiri dari 200 ayat. Membaca surat Ali Imran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah potensi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Namun, ada pertanyaan menarik. Mengapa surat ini dinamakan Ali Imran? Siapakah Ali Imran ini dan mengapa namanya diabadikan dalam Al-Quran? Mari kita kupas lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Ali Imran sebenarnya merujuk kepada keluarga Imran, yang termasuk tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama. Ali Imran sendiri adalah seorang tokoh yang terkenal dalam cerita dan sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keluarga Imran, mencari tahu mengapa mereka menjadi bagian yang begitu penting dalam Al-Quran. Ali Imran, jika diterjemahkan dari Ali yang berarti keluarga atau pengikut, dan Imran sebagai nama, memberikan arti bahwa ini merujuk kepada keluarga atau pengikut dari seseorang yang bernama Imran. Namun, siapakah Imran ini menurut penafsiran ulama? Terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama mengenai identitas keluarga Imran dalam konteks Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan bahwa keluarga Imran adalah keluarga Nabi Musa alaihissalam, karena Imran adalah ayah dari Nabi Musa yaitu Musa bin Imran. Ini berarti Ali Imran merujuk kepada keluarga Nabi Musa, tokoh yang penting dalam sejarah keagamaan. Sementara itu, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarga dari Nabi Isa alaihissalam. Menurut pendapat ini, Imran adalah ayah dari Maryam, ibu dari Nabi Isa yakni Isa ibnu Maryam. Dengan demikian, Ali Imran mengacu kepada keluarga Maryam dan Nabi Isa. Pendapat yang lebih kuat dalam konteks ini adalah pendapat kedua, yang mengaitkan Ali Imran dengan keluarga Nabi Isa alaihissalam. Ini disebabkan oleh urutan cerita dalam Al-Quran, di mana setelah disebutkan keluarga Imran, Allah melanjutkan dengan menceritakan Maryam dan Nabi Isa. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya merupakan kitab suci, tetapi juga sumber sejarah yang paling akurat, karena diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta sejarah. Kajian tentang Ali Imran dari sudut pandang keluarga Nabi Isa alaihissalam memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran sebagai kitab yang mengandung cerita-cerita penting dari sejarah keagamaan yang tidak mungkin ditulis oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu, termasuk sejarah penciptaan dan cerita-cerita para nabinya. Kisah yang mengharukan ini bermula dari Imran, seorang yang syaleh di kalangan Bani Israel, meskipun bukan seorang nabi, namun dia teguh dalam tauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah, yang merupakan putri Fakuza. Hannah, sebagai istri dari saudara perempuan Nabi Zakaria, memiliki impian untuk memiliki keturunan. Suatu hari, saat berada di bawah pohon berteduh, Hannah melihat seekor burung induk sedang memberi makan anak-anaknya. Melihat adegan itu, Hannah tersentuh dan berdoa kepada Allah agar dikaruniakan keturunan. Hal yang menakjubkan adalah pada saat itu, Hannah telah mencapai usia yang sangat tua dan telah memasuki masa menopause, sehingga secara alamiah tidak mungkin lagi baginya untuk memiliki anak. Ternyata, doa Hannah yang tulus dan penuh keyakinan kepada Allah tidak sia-sia. Allah mengabulkan doanya, meskipun dalam keadaan yang tampaknya mustahil, dengan mengaruniakan kepadanya seorang anak yang menjadi salah satu nabi terbesar yang pernah hidup yaitu Nabi Samuel. Samuel adalah versi Inggris dari nama Samael. Kisah yang mengharukan tentang Hannah terus berlanjut setelah doanya dikabulkan oleh Allah dengan mengandung anak, meskipun dalam usia yang sudah tua dan dalam masa menopause. Allah menjadikan Hannah kembali haid dan dia segera hamil. Selama masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah dengan nazar, "Ya Rab, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam rahimku ini akan menjadi seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis." Dengan nazar ini, Hannah menyerahkan anaknya untuk hanya fokus pada ibadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Namun, ketika bayi Hannah lahir, bukan seorang anak laki-laki yang lahir seperti yang ia nazar, melainkan seorang anak perempuan. Lebih dari itu, suaminya Imran telah meninggal sebelum kelahiran anak, sehingga bayi perempuan itu menjadi yatim sejak lahir. Hannah, dengan hati yang penuh syukur kepada Allah, berdoa lagi ketika mengetahui bahwa anaknya adalah seorang perempuan. Dia berkata, "Ya Rab, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan,
dan engkau lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Dalam doanya, Hana menyadari bahwa kedudukan anak perempuan dalam pengabdiannya di Baitul Maqdis akan berbeda dengan seorang anak laki-laki. Allah pun menjawab doa Hana dengan penuh kebijaksanaan dan rahmat-Nya. Anak perempuan Hana ini menjadi istimewa di mata Allah, karena Allah mengetahui apa yang manusia tidak ketahui. Dengan demikian, meskipun tidak sesuai dengan nazar awalnya, Hana menerima dengan penuh ketundukan atas takdir Allah yang sempurna. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang teguh dalam doa kepada Allah. Hana merupakan teladan bagi kita semua tentang bagaimana menghadapi takdir Allah dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, serta meyakini bahwa Allah selalu mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Ketika Hana melahirkan anak perempuannya, Maryam, dia berdoa lagi kepada Allah dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Hana berkata, aku menamakan anak yang kulahirkan dengan nama Maryam dan aku meminta kepadamu, ya Rob, untuk melindungi putriku ini dan keturunan dari godaan setan yang terkutuk. Doa yang tulus ini membuat Maryam dilahirkan tanpa menangis, yang menurut kepercayaan, menunjukkan bahwa Allah telah melindungi mereka dari gangguan setan sejak saat kelahiran. Seperti yang kita ketahui, biasanya bayi menangis saat lahir karena gangguan dari setan. Namun, Maryam dan anaknya, yaitu Isa alaihi salam, tidak menangis saat lahir karena mereka dilindungi dan diselamatkan Allah dari godaan setan sepanjang hidup mereka. Ini adalah tanda keistimewaan dan perlindungan khusus dari Allah. Isa alaihi salam, anak Maryam, terus mendapat perlindungan dan penyelamatan Allah sepanjang hidupnya. Bahkan saat akan disalib, Allah menyelamatkannya dengan menggantikannya dengan seseorang. Dan ketika dia akan turun kembali ke bumi, Isa alaihi salam dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik untuk melaksanakan tujuan ilahi yang mulia. Ketika Maryam dilahirkan, ayahnya Imron telah meninggal dunia. Para ulama di Baitul Maqdis pun berebut untuk merawat Maryam, karena menghormati Imron yang sangat syaleh dan dihormati dalam komunitas mereka. Menurut cerita, Imron adalah sosok yang sangat syaleh dan merupakan ulama besar di zamannya. Kehadirannya di Bani Israel sangat dihormati, sehingga menjadi suatu kehormatan bagi siapapun yang bisa merawat putrinya, Maryam. Ketika Imron meninggal, para ulama dan orang-orang syaleh di Baitul Maqdis berebut untuk mendapatkan kehormatan ini, termasuk Nabiullah Zakaria, yang diketahui sebagai paman dari Maryam. Untuk menentukan siapa yang berhak merawat Maryam, mereka mengadakan sebuah undian. Dalam hasil undian tersebut, nama Zakaria lah yang ditakdirkan untuk merawat dan mengasuh Maryam. Akhirnya, Nabi Zakaria bertugas untuk merawat Maryam sejak kecil hingga dewasa. Nabi Zakaria membangun sebuah mihrab khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Mihrab ini merupakan ruang yang didedikasikan khusus untuk beribadah, yang terletak agak tinggi sehingga untuk masuk ke dalamnya, Maryam harus menaiki beberapa anak tangga. Ini tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi tempat tinggal Maryam. Sehari-harinya, Maryam selalu berada di dalam mihrabnya. Hal ini menjaga auratnya dari pandangan orang lain, sesuai dengan tuntunan ketakwaan dan kehormatan yang diberikan kepadanya. Keberadaan mihrab ini mencerminkan pentingnya kebersihan spiritual dan perlindungan privasi Maryam, serta menunjukkan penghormatan yang besar dari Nabi Zakaria dan komunitasnya terhadap keluarga Imron, yang mereka hormati dan hargai karena kesalehannya di hadapan Allah. Maka, pada zaman itu, hanya Nabi Zakaria yang diberikan kepercayaan untuk berinteraksi dengan Maryam, karena Allah menitipkan amanah padanya untuk merawat Maryam dengan baik. Setiap hari, Nabi Zakaria dengan penuh kasih sayang mengantarkan makanan untuk Maryam di dalam mihrabnya. Namun, setiap kali Nabi Zakaria hendak meletakkan makanan di wadah yang biasa dia gunakan, dia selalu menemukan makanan di sana tanpa diketahui siapa yang meletakkannya selain dirinya. Hal ini membuat Nabi Zakaria merasa heran, karena tidak ada yang dapat masuk ke dalam mihrab Maryam selain dirinya. Akhirnya, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam tentang siapa yang meletakkan makanan di wadah tersebut selain dirinya. Maryam dengan tulus menjawab bahwa makanan tersebut diberikan langsung oleh Allah sebagai jawaban atas doanya. Ini adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Maryam, ibunda Isa alaihi salam. Ketika Maryam berdoa meminta makanan, Allah langsung memberikannya sebagai tanda pemuliaan dan kasih sayangnya kepada Maryam. Keajaiban makanan yang terdapat di wadah Maryam sungguh luar biasa. Misalnya, pada musim panas ada buah-buahan dari musim dingin di wadahnya, atau ada buah-buahan yang seharusnya tidak tersedia karena tidak sedang dalam musim panen. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada hambanya.
Allah menunjukkan bahwa Dia mampu memberikan rezeki dan memenuhi kebutuhan hambanya kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, sebagai bukti nyata atas kuasanya yang sempurna dan rahmatnya yang melimpah. Maryam tumbuh menjadi dewasa dengan mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, tanpa pernah menikah. Kesucian dan kesalehannya sangat terkenal di seluruh masyarakat Baitul Maqdis. Suatu hari, ketika Maryam sedang keluar dari kota untuk melakukan ibadah, Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat tampan. Tujuannya adalah untuk menguji Maryam di tempat yang sangat sepi, di mana tidak akan ada seorang pun yang melihatnya jika Maryam melakukan perbuatan terlarang dengan malaikat tersebut. Namun, Maryam dengan tegas dan penuh ketakwaan berlindung kepada Allah dari gangguan malaikat tersebut. Dia menegaskan kepada laki-laki tampan itu bahwa dia harus bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, laki-laki tampan itu mengungkapkan dirinya sebagai Jibril, utusan Allah, yang diutus untuk memberitahu Maryam bahwa dia akan segera hamil. Secara logika, mungkin terlihat sulit dipahami bagaimana seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa hamil. Namun, Maryam percaya sepenuhnya kepada kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Hamilnya Maryam adalah bukti dari keajaiban dan kehendak Allah yang tidak terbatas. Ini adalah ujian besar bagi Maryam, seorang wanita sholehah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja teman-teman, Maryam adalah seorang wanita sholehah, anak dari seorang imam di Baitul Maqdis. Selama ini, Maryam hidup dengan penuh kesucian dan ketakwaan kepada Allah. Namun, tiba-tiba ia muncul di hadapan masyarakat Baitul Maqdis dalam keadaan hamil, tanpa ada kabar yang jelas tentang bagaimana ini bisa terjadi. Maryam merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan keadaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, banyak yang tidak percaya pada cerita Maryam mengenai peristiwa yang dialaminya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah mendekati waktu melahirkan, ia merasa sangat lapar dan haus. Allah kemudian menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Dengan izin Allah, pohon kurma tersebut diguncangkan oleh Maryam, dan kurma-kurma mulai berjatuhan dalam jumlah yang melimpah. Bayangkan saja, pohon kurma itu besar dan tinggi, tidak mudah untuk diguncang oleh orang biasa, apalagi oleh seorang wanita hamil. Ini adalah bukti nyata dari keajaiban Allah yang menunjukkan bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Allah memuliakan Maryam dengan memberikan karunia-Nya untuk menjaga dan menyediakan makanan bagi Maryam dan anak yang dikandungnya dengan cara yang ajaib ini. Maka, suatu hari lahirlah anak laki-laki yang dikandung oleh Maryam, tanpa menangis sebagaimana karunia Allah atas doa Hana, ibunya. Allah memerintahkan Maryam untuk membawa anaknya ke kaumnya. Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya, sesuai perintah Allah. Di sepanjang perjalanan pulang, jika ada yang bertanya tentang anaknya, Maryam hanya diam sesuai dengan perintah Allah. Namun, di perjalanannya pulang, Maryam diserang dengan celaan dan hujatan dari orang-orang yang tidak sengaja bertemu dengannya. Mereka menyalahkan Maryam dengan kata-kata yang menyakitkan, mengatakan bahwa ayahnya seorang imam besar dan ibunya bukan seorang pezina. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Maryam bisa melakukan perbuatan yang begitu besar kemungkarannya. Maryam tetap diam dan tidak merespons hujatan mereka, melanjutkan perjalanan pulang ke Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengerumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Mereka bingung dan banyak yang memiliki pandangan negatif terhadap Maryam. Bagaimana mungkin seorang wanita soleh yang tidak menikah tiba-tiba memiliki seorang anak setelah menghilang beberapa bulan? Mereka menganggap bahwa Maryam telah melakukan kemungkaran. Maryam merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa, karena ia tahu bahwa jika ia mengatakan bahwa anak ini adalah karunia dari Allah, mereka tidak akan percaya. Inilah saat di mana Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba, bayi yang baru berusia beberapa hari ini berkata dengan lantang, "Aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku orang yang berbakti dimanapun aku berada, mewajibkan aku untuk menjalankan sembahyang dan membayar zakat sepanjang hidupku. Dia menjadikan aku berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku sombong. Keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Perkataan ini menegaskan bahwa Nabi Isa adalah manusia yang diutus oleh Allah, bukan anak Tuhan seperti yang diakini oleh beberapa orang. Nabi Isa diperintahkan untuk menjalankan kewajiban sembahyang dan membayar zakat sepanjang hidupnya.
Bayi ini, yang kelak akan menjadi seorang nabiullah yang senantiasa bertauhid, akan memainkan peran penting di akhir zaman dengan tugas untuk menghadapi dan mengalahkan Dajjal. Itulah cerita kita kali ini mengenai seorang hamba Allah yang bernama Imran, yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran, Wallahu alam bisawab. Semoga cerita ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Teruslah semangat dalam beribadah dan jangan pernah lelah untuk selalu berbuat kebajikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.